Sempurna menjadi seorang hamba menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, dalam kitabnya dikatakan, "Wahai gulam, lakukanlah secukupnya. Dalam semua urusanmu, engkau adalah hamba yang lari dari tuannya. Kembalilah kepadanya, bersimpullah kepadanya, patuhilah perintahnya, hindarilah larangannya, terimalah ketetapannya dengan sabar dan setia. Jika yang demikian itu telah sempurna, sempurnalah penghambaanmu kepada Tuhanmu." Jadi dalam kalimat ini dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, lakukanlah secukupnya. Kalimat secukupnya dalam kajian tasawuf berbeda dengan secukupnya yang kita bayangkan. Jadi misalnya ketika kita lapar, mungkin kita akan berkata atau berpendapat ketika kita lapar makan satu piring, misalnya seperti itu. Tetapi kalau dalam kajian tasawuf, arti secukupnya dalam konteks misalnya seperti kita dalam keadaan lapar, maka yang perlu kita makan itu adalah menghilangkan rasa lapar itu, dan jangan sampai kenyang. Jadi beda ketika kita makan, kebiasaannya kita ini bukan hanya menghilangkan lapar saja, tetapi ada rasa kenyangnya. Nah, dalam kajian tasawuf ini tidak harus kenyang. Jadi ketika kita benar-benar lapar, dan kita pun ketika lapar itu jangan langsung saja makan. Kita sampai mana kekuatan kita menahan lapar. Jika kita benar-benar tidak kuat, maka makanlah untuk menghilangkan lapar itu. Dan biasanya untuk menghilangkan lapar itu tidak perlu membutuhkan makanan satu piring. Cukup 3 suapan saja itu sudah bisa menghilangkan rasa lapar. Tetapi ketika kita melakukannya, maka yang namanya 3 suapan itu menurut kita pasti akan mengatakan atau berpendapat tidak cukup. Jadi yang cukupnya satu piring, padahal satu piring itu lebih dari cukup, malah yang ada kita menjadi kenyang. Tapi untuk menghilangkan lapar, ya paling 3 suapan itu sudah cukup. Nah, jadi kalimat cukup di sini dalam kajian tasawuf yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah cukup yang dimana untuk menghilangkan penderitaan yang sewajarnya. Walaupun pada kenyataannya misalnya teman-teman ketika lapar, benar-benar lapar, lalu makan 3 suapan, pasti teman-teman kenyang ya, tidak merasa kenyang, lapar hilang, cuman masih gimana ya, perut ini pasti masih nagih, masih pengen gitu. Nah, hal-hal semacam ini dalam aturan bertasawuf itu dilarang. Jadi semacam hal itu dianggapnya berlebihan. Maka lakukanlah secukupnya. Jadi kalau kita sampai kenyang, maka yang timbul adalah hawa nafsu kita yang berlebihan. Tetapi dengan cara seperti itu rasa lapar kita hilang dan hawa nafsu masih bisa terkontrol. Lalu kata Syekh Abdul Qadir Jailani, jika benar penghambaanmu kepadanya, dia akan mencintaimu. Bahkan kuatlah cintanya di hatimu. Engkau akan merasa damai bersamanya dan dekat dengannya. Engkau tidak lagi merasa susah, dan engkau tidak perlu mencari teman selain dia. Engkau ridho padanya dalam semua keadaan, meski bumi menyempit dan pintu-pintu tertutup bagimu. Engkau tidak akan marah. Engkau tidak akan datang ke pintu lain selain pintunya. Engkau tidak akan memakan makanan selain makanan darinya. Nah, jadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika kita sudah sempurna penghambaan kita kepada Allah, maka di hati kita ini akan merasa damai, akan merasa tenang, dan tumbuh rasa cinta di hati kita. Terlebih Allah akan mencintai kita, dan kita tidak lagi merasa susah. Dan biasanya orang-orang semacam ini
akan selalu terus berusaha berduaan dengan Allah, karena dengan berduaan dengan Allah itu kita ini merasa bahagia, merasa damai, tentram, dan ketika kita dalam kondisi apapun, mungkin kelihatan oleh orang lain kita itu menderita, padahal kita merasakannya itu kebahagiaan. Sekalipun dalam pandangan orang-orang duniawi kita itu menderita, tetapi bagi kita yang sudah sempurna menjadi seorang hamba, justru itu berbalik. Jadi terbalik, justru kita itu benar-benar menerimanya dan bahagia. Dan katanya menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, jika benar itu sudah bisa kita melakukannya, kita ini akan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan katanya ketika kita sudah menjadi seorang hamba yang benar-benar menjadi seorang hambanya Allah, kita ini akan selalu haus akan ilmu, dan kita itu akan selalu belajar, dan apapun yang kita pandang itu akan menemukan pelajaran-pelajaran. Tetapi lain jika kita belum menjadi seorang hamba Allah, maka kita ini malas untuk belajar, kecuali kalau memang pelajaran-pelajaran atau ilmu-ilmu itu ada sangkut pautnya dengan ekonomi, dengan kepentingan diri kita di dalam duniawi, maka kita akan melakukannya. Tetapi jika pengetahuan atau pelajaran-pelajaran yang bersifatnya ukhrawi atau ketuhanan, maka kita ini akan malas. Makanya disindir oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, katanya, "Wahai gulam, tampak engkau hanya mendatangi majelis-majelis zikir pada waktu longgar saja. Tidak istiqomah, engkau menolak nasihat para penceramah, bahkan engkau menganggap mereka salah, lantas engkau menertawakan dan mempermainkannya. Jika demikian, sesungguhnya engkau berada dalam bahaya, padahal sesungguhnya engkau berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertaubatlah kepada Allah, jangan engkau menyerupai musuh-musuh Allah." Nah, jadi hal-hal semacam ini memang biasa suka dilakukan oleh diri kita. Jadi ketika kita mendengarkan kebenaran-kebenaran, kadang kita itu males, bahkan kita suka ya sedikit menyepelekan atau gimana gitu, karena menurut kita bahwa itu tidak penting, kecuali kalau pengetahuan itu ada manfaatnya untuk kehidupan kita, misalnya untuk kemajuan ekonomi kita, ya yang sifatnya duniawi, baru kita akan mendengarkannya. Dan kata Syekh Abdul Qadir Jailani, jika kita sudah sempurna sebagai hamba, maka hati kita itu akan selalu bertafakur, ruh dan maknanya atau makna kita sampai kepada Al-Haq Azza wa Jalla. Berpikir perihal dunia adalah siksa dan hijab, tetapi memikirkan akhirat adalah ilmu dan menghidupkan hati. Orang yang bertafakur diberi ilmu tentang keadaan dunia dan akhirat. Dan menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak mungkin hati kita ini bersama makhluk ketika engkau bersama Khalik. Jadi ketika kita mengaku bersama Allah, tetapi hati kita bersama makhluk, maka ini sesuatu yang tidak mungkin. Biasanya hal semacam ini ketika kita beribadah. Di saat kita beribadah seakan-akan kita ini bersama Allah, padahal hati kita ini bersama makhluk. Baik itu kepentingan duniawi atau kita ini menganggap sesuatu hal itu, atau kita membayangkan Tuhan padahal Tuhan itu bukan seperti itu. Makanya dalam beribadah kita ini kita harus benar-benar memahami tentang Allah itu. Jangan sampai kita ini mau membayangkan Allah tetapi kita tidak mengerti Allah itu seperti apa atau bagaimana, sehingga yang mewujud dalam bayangan kita itu adalah makhluk.
Dan sebenarnya banyak sekali apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Bahkan sempat saya membacanya, yang dimana ketika kita selalu dekat dengan orang-orang yang mencintai dunia, maka dianggapnya orang-orang yang mencintai dunia ini adalah orang-orang yang bodoh, dan akhirnya kebodohannya itu akan merembet kepada diri kita. Itu menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi sebenarnya dalam bertasawuf itu tidak mudah yang seperti kita bayangkan. Jadi bukan hanya teori-teori saja. Ketika kita melakukannya itu sangat-sangat sulit, dan yang paling sulit dalam melakukan ajaran tasawuf itu adalah ketika kita tidak memahami atau tidak mengenali hawa nafsu, maka kita ini akan terjebak pada tipu daya hawa nafsu itu sendiri. Kita akan menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang benar, padahal itu nyatanya tidak benar. Dan sekali lagi saya jelaskan, kenalilah hawa nafsu, karena tidak mungkin kita ini mampu bertemu atau mengenali diri kita sendiri jika kita tidak mengenali hawa nafsu itu.